Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Tomorrow. Drama ini diperankan oleh Rowoon yang memerankan sebagai Chon Jun Woong. Jadi di sini drama ini bercerita tentang yang Jun Woong ini, dia itu masih seorang pengangguran gitu teman-teman. Terus tiba-tiba dia itu mengalami sebuah kecelakaan. Jadi di sini dia niatnya mau menolong orang. Jadi ada orang yang akan melakukan bunuh diri di jembatan gitu, terus dia mau nolong dan akhirnya dia ikut terjatuh juga. Nah, setelah kecelakaan tersebut dia itu kemudian menjadi manusia setengah roh gitu, lalu dia direkrut oleh tim manajemen krisis yaitu malaikat maut untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang berencana untuk bunuh diri, yaitu dengan tugas unik mencegah kematian alih-alih menjemputnya. Jadi di sini dia ini sebenarnya sudah sadar tetapi dia tidak bisa bergerak gitu teman-teman. Dia bisa menyaksikan ibunya yang bersedih terhadap kondisi dia, tapi dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa membuka matanya gitu. Jadi di sini dia dalam keadaan yang sebenarnya sadar tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, ini adalah rekannya atau seniornya dia. Jadi dia yang mengubah si Jun Woong ini kemudian menjadi anggota dia gitu. Di sini dia menanyakan kapan dia akan sadar kembali, terus si rekannya ini mengatakan kemungkinan adalah 3 tahun lagi. Ketika baru keluar dari raganya ini dia benar-benar kayak shock gitu teman-teman. Dia seperti tubuhnya seperti transparan gitu, ketika melihat tubuhnya dia tuh kaget gitu. Nah, ketika dia beranjak dari tempat tidur, dia menyaksikan raga dia itu masih terbaring di sana gitu. Nah, dia kebingungan, lalu kemudian dijelaskan oleh sirkannya itu kalau dia dalam keadaan koma. Nah, dalam perjalanannya menjadi malaikat maut, di sini dia itu menghadapi berbagai macam permasalahan. Nah, salah satunya adalah ini. Di sini dia itu bertemu dengan seorang psikopat gitu, teman-teman. Dan dia harus berusaha untuk membuat si psikopat itu tetap hidup gitu, sedangkan dalam hatinya dia sangat membenci si psikopat tadi. Nah, di sisi lain di sini dia juga bertemu dengan salah satu orang yang hidupnya itu benar-benar berat gitu, perjalanan hidupnya. Jadi ketika dia menjalani perannya sebagai malaikat maut, dia menghadapi berbagai banyak banget kisah kehidupan manusia-manusia lain yang membuatnya sangat tersentuh gitu, dan dia juga menolong orang-orang yang dia ditemui. Nah, dan ini adalah salah satu rekan dia. Jadi ini adalah teman seperjuangan dia sejak dia itu masih sekolah dulu, dan dia tuh merasa putus asa sampai mau bunuh diri karena dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan berbagai macam tes untuk bisa lolos di kepolisian gitu, di akademi kepolisian, namun dia tidak lolos gitu teman-teman. Akhirnya dia di sini sangat berputus asa dan berencana untuk bunuh diri. Nah, jadi tugasnya si Jun Woong bersama teman-temannya yang lain, dia itu berusaha bagaimana caranya agar orang yang mau bunuh diri itu membatalkan niatnya gitu. Makanya di sini si Jun Woong ini berusaha untuk mengingat kesukaan dari temannya ini, dan dia berusaha agar si temannya tidak bunuh diri. Nah, dalam perjalanannya si Jun Woong ini juga menghadapi berbagai hal yang tidak enak gitu ya. Jadi di sini dia disakiti oleh salah satu psikopat yang tadi itu teman-teman. Jadi dia harus berusaha menyelamatkan si psikopat itu, tapi di sisi lain di sini dia sangat membencinya gitu. Dan si psikopat ini dia itu merasa akan bahagia ketika dia melihat orang lain itu menderita kesakitan dan mati gitu teman-teman. Makanya di sini dia berusaha untuk menyakiti si Jun Woong ini, padahal di sini Jun Woong pada awalnya itu mau menyelamatkan dia gitu. Tapi pada akhirnya si penjahat tadi itu berhasil diatasi. Nah, ini adalah momen dimana si Jun Woong ini sudah melakukan beberapa tugasnya dengan baik, dan di sini ibunya masih menunggu putranya ini untuk bisa siuman kembali. Ini sudah kurang lebih setengah tahun gitu, dan dia belum menunjukkan tanda-tanda untuk bisa sadar gitu teman-teman. Bahkan di sini si dokter itu sudah mengatakan kepada ibunya untuk merelakan si anaknya ini. Nah, ibunya langsung dengan tegas mengatakan bahwa anaknya ini pasti akan siuman gitu. Dia percaya bahwa anaknya pasti akan kembali gitu teman-teman. Jadi setiap hari ibunya ini selalu berada di sisinya si Jun Woong untuk merawat si anaknya ini.
Nah, suatu hari mereka ini bertemu teman-teman, tapi di sini ibunya pun tidak akan tahu kalau itu Junwoo gitu ya. Jadi memang di sini wajah mereka itu seperti terlihat mirip gitu, tapi realitanya ibunya itu tidak menyadari bahwa itu Junwoo gitu. Taunya itu adalah orang lain gitu, karena juga si Junwoo di sini sudah menjadi malaikat maut yang berubah menjadi orang lain gitu teman-teman. Nah, di sini si Junwoo ini memiliki sebuah pantangan, dia itu tidak boleh terlalu dekat dengan raga aslinya gitu. Nah, suatu hari di rumah sakit ada sebuah alarm gitu bahwa ada orang yang akan melakukan bunuh diri. Nah, ketika Junwoo mengikuti jejak tersebut, ternyata alarm itu berasal dari temannya gitu teman-teman. Jadi temannya Junwoo yang tadi tuh yang mau bunuh diri, dia itu mengunjungi Junwoo di rumah sakit. Jadi dia itu mau curhat gitulah ke si Junwoo ini. Nah, ketika berada di sana, ternyata Junwoo melihat bahwa yang akan bunuh diri ini adalah temannya sendiri. Akhirnya dia mendekat, dan di depan kamar tersebut itu ternyata adalah kamar tempat raganya ini dirawat gitu teman-teman. Makanya dia di sini langsung merasa kesakitan, dadanya itu sesak, dan raganya pun langsung menunjukkan respon yang kejang-kejang gitu teman-teman. Jadi dia itu tidak boleh terlalu dekat dengan raganya sendiri, itu adalah pantangannya. Nah, kalau misalnya dia terus-terusan melakukan hal yang sama, maka dia akan meninggal dan dia tidak akan bisa kembali lagi ke raganya gitu teman-teman. Jadi dia tidak akan bisa hidup lagi gitu. Jadi ini temannya itu sudah putus asa dan mau bunuh diri, dan dia masih curhat ke si Junwoo yang dalam keadaan koma ini. Nah, si Junwoo yang sudah menjadi malaikat maut ini merasakan ada alarm kalau ada yang mau bunuh diri. Ketika dia ke sana, ternyata itu adalah temannya yang berada di depan kamar dia gitu teman-teman. Nah, si Junwoo ini pun siuman gitu teman-teman. Dan di sini ibunya itu sangat bersyukur karena anaknya masih bisa diselamatkan gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.